Baru-baru ini aku baca buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday. Ryan ini orangnya nggak main-main. Umur 21 tahun, dia udah jadi direktur marketing American Apparel, umur 29. Udah jadi penulis bestseller dengan 4 buku, bisa dibelong. Suksesnya tuh ngebut banget. Tapi menariknya, dengan semua pencapaian itu, Ryan justru ngeliat ada satu hal yang bisa bikin semua hancur. Ego. Saking seriusnya, dia sampai bikin tato di lengannya, Ego is the enemy. Ego adalah musuh. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya ego itu? Dan kenapa bisa jadi berbahaya banget? Menurut Ryan, ego itu keyakinan berlebihan tentang betapa pentingnya diri kita. Kalau percaya diri itu sehat, ego ini versi ekstrimnya. Percaya diri bisa bikin maju, tapi ego bikin kita arogan. Kayak kata pelatih basket legendaris Pat Riley, ego itu penyakit tentang diri sendiri. Kenapa ego musuh? Ryan bilang, ego itu musuh karena dia sabotase tujuan jangka panjang kita. Ego bikin kita lupa fokus pada kerja nyata, malah sibuk ngejar validasi. Ada 3 cara ego sering muncul dalam hidup kita. Pertama, ego saat kita mau mencapai sesuatu. Misalnya, kita punya mimpi gede, mau nulis buku, bikin bisnis, atau jadi atlet top. Harusnya fokus ke kerja keras. Tapi ego sering ganggu dengan bikin kita sibuk mikirin, orang-orang mikir apa ya tentang aku? Followers aku suka nggak ya? Ada cerita dari Emily Gold, seorang penulis. Dia pengen banget nulis buku. Tapi apa yang dia lakukan? Bukannya nulis, malah sibuk update Twitter, ngeblog, scrolling sana-sini, rasanya kayak kerja, padahal nggak menghasilkan apa-apa. Setahun penuh lewat, bukunya nggak maju-maju. Semua gara-gara ego, lebih peduli sama reaksi orang di sosmed, ketimbang kerja nyata. Tuh. Ego saat kita sukses ini yang sering banget kejadian. Begitu berhasil sedikit, ego langsung bisikin, "Wah, kamu hebat banget. Semua usaha kamu pasti sukses." Ryan kasih contoh Howard Hughes, umur 18. Dia ambil alih bisnis keluarganya Hughes Tool Company. Awalnya sukses banget. Bisnis kecil jadi miliaran dolar. Tapi gara-gara itu, dia jadi ngerasa bisa sukses di bidang apa aja. Dia coba film, penerbangan, saham, dan akhirnya malah hancur. Di akhir hidupnya, Howard Hughes digambarkan nyedihin banget, hidup menyendiri, nggak terurus, sibuk ngelawan kasus hukum. Semua gara-gara ego yang bikin dia kebablasan, merasa nggak mungkin gagal. Ketiga ego saat kita gagal. Nah, yang terakhir ini, saat gagal, ego juga muncul. Bedanya, kali ini ego muncul buat selamatin muka. Ego nggak mau kita kelihatan salah, jadi kita lari dari tanggung jawab. Contohnya Dov Charney, pendiri American Apparel, setelah rugi ratusan juta dolar dan kena banyak skandal, perusahaannya kasih 2 pilihan. Mundur sebagai CEO tapi tetap jadi konsultan dengan gaji besar, atau dipecat. Apa yang dia pilih? Dia malah nyerang balik, nuntut perusahaannya sendiri, sampai akhirnya nyaris bangkrut total. Semua karena ego lebih penting, jaga gengsi, ketimbang selamatin perusahaan. Jadi, gimana caranya ngalahin ego? Ryan kasih resep menarik, plus minus equal method, dari petarung UFC, Frank Shamrock. Equal setara. Cari orang yang selevel denganmu, supaya bisa saling dorong dan kompetitif sehat. Kalau kamu penulis, gabung komunitas penulis. Kalau kamu atlet, punya sparring partner. Ini bikin kita nggak sibuk mikirin pendapat orang, tapi fokus ningkatin diri. Plus lebih hebat. Cari mentor atau orang yang jauh lebih hebat. Dia bikin kita ingat kalau kita masih kecil, masih banyak yang harus dipelajari. Bisa juga dengan menyadari betapa luasnya dunia ini, kayak jalan di pantai atau naik gunung. Rasa rendah hati itu bikin ego reda. Minus lebih rendah. Ajari orang lain. Saat kita jadi mentor, kita terpaksa refleksi. Apa pelajaran dari kegagalan kita? Apa yang bisa kita turunkan? Dengan begitu, kita nggak tenggelam dalam keluhan, tapi sibuk memperbaiki diri. Intinya, kalau kita pengen hidup berkualitas, bikin karya yang bisa bikin bangga, atau ngejar mimpi jangka panjang, ingat, ego adalah musuh utama. Dia bisa nyamar dalam bentuk butuh validasi, rasa terlalu percaya diri, atau gengsi saat gagal. Dan kalau kita nggak hati-hati, ego bisa ngancurin semua yang udah kita bangun. Makanya, Ryan Holiday selalu ingetin lewat tatonya, ego is the enemy. Kalau kita punya equal untuk tantangan, plus untuk belajar, dan minus untuk ngajarin, ego nggak akan punya ruang buat berkembang. Jadi, kalau kamu lagi ngejar sesuatu, entah karier, bisnis, atau karya, coba cek lagi. Ini aku beneran kerja atau cuma sibuk memuaskan ego? Karena ujung-ujungnya, yang bikin kita sukses itu bukan validasi orang lain, tapi kerja nyata yang kita lakukan setiap hari.